warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanabila Putri, NIM 2210417736. Mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Nama dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Desain penelitian. Untuk penelitian tentang pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Kalang Kabut Pontianak, desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei atau cross-sectional dapat digunakan. Berikut adalah rincian dari desain tersebut. Desain penelitian. Anda akan menggunakan desain penelitian survei cross. Dalam jenis penelitian ini, data dikumpulkan pada satu titik waktu dari sampel yang dipilih dari populasi target. 2. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai PT Kalang Kabut Pontianak. Anda dapat menggunakan teknik sampling, acak atau persuasif untuk memilih sampel. Lokasi dan waktu penelitian. Penentuan lokasi dan waktu penelitian sangat bergantung pada konteks dan ketersediaan akses ke lokasi tersebut. Contohnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah PT Kalang Kabut Pontianak. Ini bisa mencakup semua departemen atau unit kerja dalam perusahaan atau mungkin terfokus pada departemen atau unit kerja tertentu, tergantung pada tujuan penelitian Anda. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai PT Kalang Kabut Pontianak. Misalkan, jika perusahaan memiliki 500 pegawai, maka populasi penelitian Anda adalah 500 orang. Sampel. Sampel adalah sekelompok individu yang dipilih dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Pemilihan sampel bisa dilakukan dengan berbagai metode sampling seperti simple random sampling, sensitive sampling, atau purposive sampling. Penentuan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, peneliti biasanya menggunakan ukuran sampel yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, studi serupa, atau berdasarkan ketersediaan sumber daya. Penentu jumlah sampel menurut para ahli. Penentu jumlah sampel dalam meneliti seringkali bergantung pada berbagai faktor termasuk tujuan peneliti, metode yang digunakan, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa ahli statistik dan metodologi penelitian telah memberikan panduan untuk menentukan ukuran sampel. Action dan random sampling. Accidental sampling juga dikenal sebagai convenience sampling atau opportunistic sampling, adalah teknik pengambilan sampel non-probabilistik di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Ini sering digunakan ketika peneliti memiliki akses terbatas ke populasi target dan membutuhkan cara cepat dan mudah untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah pengambilan sampel dengan random sampling. Yang pertama, pemahaman populasi. Pertama, Anda perlu memahami populasi yang akan Anda teliti. Dalam hal ini, populasi adalah semua pegawai PT Kalang Kabut Pontianak. Daftar populasi. Buatlah daftar semua anggota populasi. Daftar ini bisa berupa daftar nama atau nomor identifikasi pegawai. Penentuan ukuran sampel. Tentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk meneliti Anda berdasarkan pendapat ahli atau rumus statistik seperti yang Anda jelaskan sebelumnya. Pengambilan sampel acak. Ambil sampel dari daftar populasi secara acak hingga jumlahnya mencapai ukuran sampel yang telah ditentukan. Konfirmasi kesiapan responden. Setelah responden dipilih, konfirmasikan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian Anda dan jadwalkan waktu yang tepat untuk melaksanakan survei atau wawancara. Analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis data menggunakan metode statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda, misalnya analisis regresi jika ingin mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Ingatlah bahwa dalam melakukan proses pengambilan sampel ini, etika penilaian harus selalu dijaga seperti menjaga kerahasiaan informasi responden dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum melibatkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama survei, kedua wawancara atau interview, ketiga observasi, keempat analisis dokumen, kelima studi kasus, keenam eksperimen, ketujuh kuesioner, ke-8 fokus group discussion. Uji validitas dan reliabilitas.
Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan keadilan instrumen. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penjelasan detail tentang bagaimana suatu variabel akan diukur dalam penelitian. Rumus regresi linear berganda dan asumsi klasik. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Asumsi klasik. Asumsi klasik dalam regresi linear adalah linearitas. Hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Independensi kesalahan harus independen satu sama lain. Dalam konteks praktis, ini berarti bahwa kesalahan pada suatu pengamatan tidak mempengaruhi kesalahan pada pengamatan lainnya. Homoskedastisitas. Varians dari kesalahan seharusnya kontens di semua level dari variabel independen. Tidak ada multikolinearitas. Variabel independen tidak boleh berkorelasi. Melanggar asumsi-asumsi ini dapat menghasilkan estimasi koefisien yang bias atau tidak efisien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.